Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Rizky Wehaki dengan NPM 2304012005. Dengan adanya saya di sini, saya juga ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Mikro Tabligh. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan edukasi yang disampaikan oleh Bu Dewi juga sendiri untuk penyampaian materi selama membuat video. Dan kali ini materi ketiga saya, dan saya akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan parfum. Mungkin terasa parfum ini adalah hal yang simpel, yang semua orang dirasa sudah mengetahui hal tersebut, seperti ya parfum adalah wewangian, parfum adalah hal yang memang harus digunakan saat keluar dari rumah atau berpergian, seperti itu. Tapi memangnya parfum itu hanya untuk keluar saja? Ternyata enggak. Nah, jadi selain saya akan menjelaskan kenapa parfum itu penting dan kenapa parfum itu bisa jadi kurang maksimal saat penggunaannya dan bagaimana cara agar penggunaannya lebih maksimal. Pertama, kita akan menjelaskan kenapa parfum itu penting. Begini teman-teman, terkadang beberapa orang memang mempunyai keringat yang tidak bau, tapi beberapa orang juga punya keringat ataupun hasil peluhan yang keluar dari badannya itu sedikit lebih bau daripada atau lebih tidak mengenakan di hidung daripada yang lain. Nah, itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah kenapa parfum itu penting, dikarenakan parfum itu bisa meringankan bau-bau yang tidak sedap selain yang kita ingin hirup. Contohnya saat kita dirasa sudah wangi, dengan adanya parfum kita bisa menghirup sesuatu yang lebih sedap di khalayak sekitar tersebut, daripada kita harus ngomong secara langsung yang mungkin kemungkinan besar kalau kita ada di depan publik itu tidak mengenakan kepada orang yang kita tuju. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi juga sebenarnya apakah saat kita tidak mandi ataupun kita sedang bau badan langsung menggunakan parfum? Ternyata itu adalah hal yang keliru. Bukan salah, tapi itu adalah hal yang keliru. Ternyata saat kita berkeringat, itu yang diharuskan adalah kita menggunakan deodoran. Contohnya mungkin pakai bubuk seperti MBK, bubuk atau powder, ataupun menggunakan roll on yang berbasis seperti Rexona, Nivea Men dan lain sebagainya. Ada juga mungkin dia pakai bentuknya clay dan gel, seperti mungkin beberapa merek yang mungkin agak high class, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang sebenarnya paling efisien untuk menghilangkan bau badan gitu, atau bisa menggunakan tawas. Cuman mungkin beberapa orang akan merasa trust issue karena tawas itu tidak punya wangi gitu, tidak punya wewangian, yang menyebabkan bahwasannya sepertinya saya mendingan menggunakan yang ada wanginya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu alasannya. Nah, kita move bagaimana pengaplikasian yang lebih masuk akal ataupun lebih bisa menyempurnakan dan menyarukan bau. Nah, yang pertama, teman-teman harus mengetahui bahwasannya saat kita menggunakan parfum, itu hal tersimpel adalah bukan di spray secara seperti ini, membabi buta spesial seperti ini. Ya, itu juga sebenarnya membuat badan lebih wangi, tapi sangat kecil kemungkinannya parfum tersebut digunakan secara sempurna gitu. Ya mungkin memang wanginya ada, kita tercium wanginya harum sekali, tapi mungkin itu juga yang cara tidak paling benar ataupun cara yang paling tidak maksimal, karena kemungkinan besar adalah parfumnya akan habis berlebihan, yang harusnya mungkin bisa 2-3 spray saja. Dengan yang kita lakukan tadi, kita bisa menggunakan 6-7 spray. Nah, dengan titik yang sama dan wanginya juga sama gitu. Nah, cara terbaik adalah pertama, kamu dalam keadaan kering. Ya, jadi teman-teman saat selesai mandi gunakan deodoran dulu atau gunakan tawas terlebih dahulu. Setelah nanti sudah mulai kering, teman-teman baru mengaplikasikan baju ataupun memang langsung menggunakan parfum. Parfum pun ada yang beberapa teman-teman. Ada yang mungkin langsung masuk ke bagian badan ataupun langsung bisa dispraykan ke badan ataupun dioleskan ke badan. Ada juga yang mungkin menggunakan perantara terlebih dahulu, entah mungkin baju, rompi, kemeja dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Next, cara kedua yang paling bagus adalah seperti apa sih sebenarnya? Nah, saat kita ingin keluar atau berpergian ataupun kita sedang ada kegiatan di luar, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyemprotkannya di beberapa titik ini, teman-teman. Dan kenapa alasannya seperti itu? Nanti bakal saya jelaskan secara simpel. Yang pertama, kita harus semprot di arah bagian depan.
seperti di sini dan di sini. Dan tentu saja kita menggunakan trik yaitu sekitar 10 hingga 15 cm agak jauh dan 1 kali spray agar semuanya menempel di bagian sini. Nah, kenapa kita harus taruh di sini? Karena besar kemungkinan kita akan menghadap dan bertemu dengan orang lain. Nah, itu membuat bagaimana impresi orang lain merasakan bahwasannya wah, orang ini proper, wangi dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, teman-teman bisa taruh di belakang telinga ataupun di belakang leher. Tujuannya adalah saat kita men-spray dengan menggunakan metode yang tadi 10 hingga 15 cm jauhnya dan menggunakan 1 hingga 2 spray dengan momentum yang pelan, itu adalah bagaimana orang lain yang dari belakang atau orang lain yang sedang ada di belakang atau menunggu kita itu mengetahui bahwasannya kita tuh punya impact wangi gitu, wangi di situ. Nah, itu juga hal yang mungkin simple tapi beberapa orang tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dan alasan lainnya adalah mungkin saat ada orang di sekeliling lebih mengetahui bahwasannya kita ini wangi dan menghargai orang lain dengan sekitar, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga teman-teman, itu ada di bawah momentum bawah ketiak seperti ini. Bawah ketiak seperti ini. Ya tentu saja saat kita menggunakan di bawah ketiak itu tidak disarankan spray secara langsung, meskipun kita bisa menggunakan dari parfum yang langsung spray secara langsung. Cuman kan biasanya saat kita menggunakan di bawah ketiak itu sudah kita tempelkan dengan deodoran, mungkin tadi powder, gel, clay, spray ataupun roll on. Nah, itu kurang lebih hal-hal yang memang daripada kita tumpuk dan bisa menyebabkan jamur dan wangi-wangi yang tidak fungsional, mendingan kita skip aja dengan hal tersebut. Nah, itu salah satu bentuk contoh yang sebenarnya kita nih nggak tahu, tapi dengan adanya informasi minim seperti ini, edukasi seperti ini bisa mengetahui hal tersebut. Nah, next, saat kita sudah menggunakan dari depan tadi, belakang tadi, dan juga para bagian sini, nah itu kita sudah dirasa sudah cukup saya menggunakan parfum. Tapi belum tentu teman-teman, ada satu bagian yang mungkin terasa tidak begitu terlihat, tapi sebenarnya cukup riskan jika kita tidak semprotkan wangi di situ, yaitu di bagian telapak sini dan juga di bagian urat nadi. Kenapa ditaruh sini? Nah, cara pengaplikasiannya sama, ini lebih dekat saja, seret diginiin dan seperti ini. Tujuannya adalah merefresh atau saat kita berjabatan dengan orang lain itu terkena hint ataupun terkena wangian sedikit dari hasil kita tadi. Jadi saat orang lain sudah mengetahui kita ini merespek mereka, kita juga mengetahui bahwasannya kita menghargai mereka dengan menggunakan wangian dan lain-lain. Itu salah satu momentum bahwasannya orang lain tuh akan mengetahui bahwasannya kita punya ciri khas. Ciri khasnya bisa bentuk dari wewangian, bisa bentuk dari gestur, bisa bentuk juga dari kebijaksanaan yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan beberapa contoh dan fun fact bagaimana cara pengaplikasian yang sedikit lebih efisien daripada kita spray dengan gitu, menyebabkan buta. Itu bukan hal yang salah juga, tapi itu bukan hal yang paling wise ataupun hal yang paling bagus yang bisa kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, fun fact-nya lain, ini ada beberapa hal yang memang kita diharuskan untuk menggunakan parfum teman-teman. Yang pertama, saat kita kita berpikir bahwasannya saya mau menggunakan parfum saat berpergian saja, karena kan orang lain bakal tahu bahwasannya kita wangi dan hal seperti apa yang bakal orang lain pikir gitu. Itu bukan hal yang salah, tapi bukan hal yang paling benar juga teman-teman. Sebenarnya saat kita di rumah setelah mandi, ingin tidur setelah mandi itu, kita harus spray beberapa shoot ke arah badan kita. Karena tujuannya adalah untuk meng-keep momentum yang ada di badan kita, selain akan melonggarkan kita untuk merefresh tidur lebih fresh, itu juga bisa berkhasiat bahwasannya esok paginya kita masih ada ketinggalan hint dan membuat diri kita atau tubuh kita itu lebih fleksibel terhadap bebauan yang ada di badan gitu. Jadi contohnya teman-teman, maaf katanya, itu mungkin sedikit bau badan. Dengan adanya spray dari roll on, powder tadi, gel, spray dan lain sebagainya, itu akan mengurangi dan meredus. Itu hal terbaik saat kita ingin menghilangkan berat badan. Selain kita mengurangi makan makanan yang buruk juga, salah satunya adalah menggunakan roll on dan lain sebagainya tadi. Setelah tadi itu kita saat mau ingin tidur menggunakan hal yang saya sebutkan tadi, baru kita apply juga parfum ini. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hal-hal yang utamanya kita untuk menghilangkan bebauan tadi dengan menggunakan wewangian ini gitu. Jadi
hal tersebut yang terkadang orang lain tuh lupa bahwasannya saya menggunakan parfum untuk berpergian saja, saat saya ada kegiatan di luar saja. Bukan hal yang salah, tapi hal yang sedikit agak keliru. Karena sebenarnya hal yang paling benar saat kita ingin menggunakan parfum adalah saat kita momentumnya ada saat beristirahat, ada saat di rumah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini saja fun fact tentang parfum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.